Master Key System yang ditulis oleh Charles F. Haanel pada tahun 1912 dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1916 oleh penerbitan psikologi, St. Louis dan Master Key Institute, Nyonya. Teks aslinya sekarang dalam domain publik. Namun, edisi e-book gratis ini tidak dalam domain publik. Itu tidak dapat dibagi, didistribusikan atau direproduksi secara keseluruhan atau sebagian. Versi Bahasa Indonesia by A.L.H.M. Mora. Catatan dari Rhonda Byrne, pencipta dan produser eksekutif rahasia. Teks penting lainnya dalam literatur sukses, berasal dari era yang sama dengan manuskrip luar biasa Wallace Wattles The Science of Getting Rich. The Master Key System adalah sebuah fenomena pada masanya, pengarang Charles F. Haanel yang meroket, serta kekayaan yang luar biasa. The Master Key System mendokumentasikan dengan cermat tidak hanya metode, tetapi ilmu di balik metode yang mendorong Haanel mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa, sebagai pengusaha, penulis, dan mentor pribadi bagi beberapa pengusaha paling sukses di masanya. Internalisasikan buku yang luar biasa ini dan Anda juga akan belajar rahasia pikiran sebagai energi kreatif, sebagai kekuatan, sebagai kunci utama bagi perkembangan Anda sendiri. Kunci utama Haanel sebenarnya membuka pintu bagi kecerdasan kosmik, memungkinkan Anda untuk menarik semua yang Anda butuhkan untuk mencapai impian Anda. Awalnya ditulis sebagai kursus korespondensi, buku ini dibagi menjadi 24 bagian, dengan latihan di setiap bagian untuk melatih dan mengembangkan keterampilan pikiran Anda. Ambil 1 minggu setiap kali, pelajari dan baca kembali setiap bagian, bangun kekuatan konsentrasi dan visualisasi Anda. Minggu demi minggu ke tingkat di mana Anda akan dapat mewujudkan keinginan Anda dengan kecepatan kilat. Ini adalah teknik yang membuat jutawan berulang kali, sebelum buku itu pada dasarnya menghilang sekitar tahun 1933. Ini adalah buku yang kemudian muncul kembali di Silicon Valley beberapa dekade kemudian sebagai pembuat jutawan lagi-lagi. Legenda mengatakan bahwa Bill Gates tertentu menemukan buku ini ketika hanya seorang mahasiswa Harvard dan terus menciptakan sejarah. Pelajari dan serap ajaran Haanel yang menakjubkan, dan tidak ada keraguan Anda juga akan menemukan carry yang kuat, lengkap, dan dinamis untuk menciptakan impian Anda sendiri. Dalam kata-kata Charles F. Haanel sendiri, apa yang akan Anda capai adalah hasil yang sampai sekarang tidak terpikirkan, dan hasilnya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Selamat membaca. Isi pendahuluan. Kata pengantar. Part 1 pendahuluan Part 1 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 2 pendahuluan Part 2 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 3 pendahuluan Part 3 studi pertanyaan dengan jawaban. Part 4 pendahuluan Part 4 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 5 pendahuluan Part 5 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 6 pendahuluan Part 6 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 7 pendahuluan Part 7 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 8 pendahuluan Part 8 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 9 pendahuluan Part 9 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 10 pendahuluan Part 10 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 11 pendahuluan Part 11 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 12 pendahuluan Part 12 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 13 pendahuluan Part 13 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 14 pendahuluan Part 14 pertanyaan studi dengan jawaban. Part 15 pendahuluan Part 15 studi pertanyaan dengan jawaban. Part 16 pendahuluan Part 16 studi pertanyaan dengan jawaban. Part 17 pendahuluan Part 17 studi pertanyaan dengan jawaban. Part 18 pendahuluan Part 18 pertanyaan studi dengan jawaban.
Part 19 Pendahuluan Part 19 Studi dengan jawaban. Part 20 Pendahuluan Part 20 Pertanyaan pelajaran dengan jawaban. Part 21 Pendahuluan Part 21 Pertanyaan pelajaran dengan jawaban. Part 22 Pendahuluan Part 22 Pertanyaan pelajaran dengan jawaban. Part 23 Pendahuluan Part 23 Pertanyaan pelajaran. Part 24 Pendahuluan Part 24 Pertanyaan pelajaran dengan jawaban. Pendahuluan. Alam memaksa kita semua untuk menjalani hidup. Kami tidak bisa tetap diam sebanyak yang kami inginkan. Setiap orang yang berpikiran benar ingin tidak hanya bergerak dalam kehidupan seperti tanaman yang menghasilkan suara, tetapi juga untuk mengembangkan, untuk meningkatkan dan untuk melanjutkan perkembangan mental hingga akhir kehidupan fisik. Perkembangan ini dapat terjadi hanya melalui peningkatan kualitas pemikiran individu dan cita-cita, tindakan dan kondisi yang muncul sebagai akibatnya. Karenanya, sebuah studi tentang proses berpikir kreatif dan cara menerapkannya sangat penting bagi kita masing-masing. Pengetahuan ini adalah sarana di mana evolusi kehidupan manusia di bumi dapat dipercepat dan ditingkatkan dalam prosesnya. Kemanusiaan dengan penuh semangat mencari kebenaran dan menjelajahi setiap jalan untuk itu. Dalam proses ini, ia telah menghasilkan literatur khusus, yang mencakup keseluruhan pemikiran mulai dari yang sepele sampai yang luhur dari ramalan, melalui semua filsafat, hingga kebenaran terakhir yang agung dari kunci utama. Kunci utama di sini diberikan kepada dunia sebagai sarana untuk memanfaatkan kecerdasan kosmik yang hebat dan menarik darinya apa yang sesuai dengan ambisi dan aspirasi setiap pembaca. Setiap hal dan institusi yang kita lihat di sekitar kita, yang diciptakan oleh hak pilihan manusia. Pertama-tama ada sebagai pemikiran dalam benak manusia. Karena itu, pemikiran itu konstruktif. Pikiran manusia adalah kekuatan spiritual dari kosmos yang beroperasi melalui makhluknya. Kunci utama menginstruksikan pembaca bagaimana menggunakan kekuatan itu, dan menggunakannya baik secara konstruktif dan kreatif. Hal-hal dan kondisi yang kita inginkan untuk menjadi kenyataan pertama-tama harus kita ciptakan dalam pikiran. Kunci utama menjelaskan dan memandu proses. Pengajaran kunci utama sampai sekarang telah diterbitkan dalam bentuk kursus korespondens yang terdiri dari 24 pelajaran, yang disampaikan kepada siswa satu pelajaran per minggu selama 24 minggu. Pembaca, yang sekarang menerima seluruh 24 bagian pada satu waktu, diperingatkan untuk tidak mencoba membaca buku seperti novel, tetapi memperlakukannya sebagai program studi dan dengan sungguh-sungguh menyerap makna setiap bagian, membaca dan membaca kembali satu bagian saja per minggu sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Kalau tidak, bagian-bagian selanjutnya akan cenderung disalahpahami dan waktu dan uang pembaca akan terbuang sia-sia. Digunakan seperti yang diperintahkan, kunci utama akan membuat pembaca menjadi kepribadian yang lebih besar dan lebih baik, dilengkapi dengan kekuatan baru untuk mencapai tujuan pribadi yang layak dan kemampuan baru untuk menikmati keindahan dan keajaiban hidup. F. Habertius. Prakata. Beberapa pria tampaknya menarik kesuksesan, kekuasaan, kekayaan, pencapaian, dengan sedikit upaya sadar, yang lain menaklukkan dengan susah payah, yang lain gagal sama sekali untuk mencapai ambisi, keinginan, dan cita-cita mereka. Mengapa demikian? Mengapa beberapa pria harus menyadari ambisi mereka dengan mudah, yang lain dengan kesulitan, dan yang lain tidak sama sekali? Penyebabnya tidak bisa fisik, kalau tidak pria yang paling sempurna, secara fisik, akan menjadi yang paling sukses. Perbedaannya, karena itu, harus mental, harus ada di pikiran, karenanya pikiran harus menjadi kekuatan kreatif, harus merupakan satu-satunya perbedaan antara laki-laki. Karena itu, pikiranlah yang mengatasi lingkungan dan setiap hambatan lain di jalan manusia.
Ketika kekuatan kreatif dari pikiran dipahami sepenuhnya, efeknya akan terlihat luar biasa. Tetapi hasil seperti itu tidak dapat diamankan tanpa aplikasi, ketekunan, dan konsentrasi yang tepat. Siswa akan menemukan bahwa hukum yang mengatur di dunia mental dan spiritual adalah tetap dan sempurna seperti di dunia material. Untuk mengamankan hasil yang diinginkan, maka perlu mengetahui hukum dan mematuhinya. Kepatuhan yang tepat terhadap hukum akan ditemukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dengan ketepatan yang tidak berubah-ubah. Siswa yang mempelajari kekuatan itu datang dari dalam, bahwa ia lemah hanya karena ia telah bergantung pada bantuan dari luar, dan yang tanpa ragu melemparkan dirinya ke dalam pikirannya sendiri. Secara instan menegakkan dirinya, berdiri tegak, mengambil sikap dominan, dan melakukan mukjizat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa dia yang gagal untuk sepenuhnya menyelidiki dan mengambil keuntungan dari kemajuan luar biasa yang sedang dibuat dalam ilmu terakhir dan terhebat ini, akan segera berada di belakang seperti orang yang menolak untuk mengakui dan menerima manfaat yang telah bertambah untuk umat manusia melalui pemahaman tentang hukum listrik. Tentu saja, pikiran menciptakan kondisi-kondisi negatif sama mudahnya dengan kondisi-kondisi yang menguntungkan, dan ketika kita secara sadar atau tidak sadar memvisualisasikan segala jenis kekurangan, keterbatasan, dan perpecahan, kita menciptakan kondisi-kondisi ini, inilah yang banyak dilakukan secara tidak sadar sepanjang waktu. Hukum ini dan juga hukum lainnya tidak membedakan orang, tetapi beroperasi konstan dan tanpa henti membawa kepada setiap individu apa yang telah ia ciptakan, dengan kata lain, apapun yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kelimpahan, oleh karena itu, tergantung pada pengakuan terhadap hukum kelimpahan, dan fakta bahwa pikiran bukan hanya pencipta, tetapi satu-satunya pencipta dari semua yang ada. Tentu saja tidak ada yang dapat dibuat, sebelum kita tahu bahwa itu dapat dibuat dan kemudian melakukan upaya yang tepat. Tidak ada lagi listrik di dunia saat ini daripada 50 tahun yang lalu, tetapi sampai seseorang mengakui hukum yang dengannya ia dapat digunakan untuk melayani, kami tidak menerima manfaat. Sekarang setelah hukum dipahami, praktis seluruh dunia diterangi olehnya. Jadi dengan hukum kelimpahan, hanya mereka yang mengakui hukum dan menempatkan diri mereka selaras dengannya, yang berbagi manfaatnya. Semangat ilmiah sekarang mendominasi setiap bidang usaha. Hubungan sebab dan akibat tidak lagi diabaikan. Penemuan suatu wilayah hukum menandai zaman kemajuan manusia. Ini menghilangkan unsur ketidakpastian dan tingkah laku dalam kehidupan pria, dan menggantikan hukum, alasan, dan kepastian. Pria sekarang mengerti bahwa untuk setiap hasil ada penyebab yang memadai dan pasti, sehingga ketika hasil yang diinginkan, mereka mencari kondisi di mana hasil ini dapat dicapai. Dasar di mana semua hukum bersandar ditemukan oleh penalaran induktif, yang terdiri dari membandingkan sejumlah contoh yang terpisah satu sama lain sampai faktor umum yang memunculkan mereka semua terlihat. Ini adalah metode studi di mana bangsa-bangsa beradab berutang sebagian besar kemakmuran mereka dan bagian yang lebih berharga dari pengetahuan mereka, telah memperpanjang hidup, meredakan rasa sakit, merentang sungai, mencerahkan malam dengan kemegahan hari, memperluas jangkauan penglihatan, mempercepat gerak, jarak yang hancur, memfasilitasi hubungan intim, dan memungkinkan pria untuk turun ke laut, dan melakukan perjalanan ke udara. Apa yang mengherankan bahwa para pria segera berusaha untuk memperluas berkat dari sistem pembelajaran ini ke metode berpikir mereka, sehingga ketika menjadi jelas bahwa hasil-hasil tertentu mengikuti metode pemikiran tertentu, hanya tinggal mengklasifikasikan hasil-hasil ini. Ini adalah metode yang ilmiah, dan ini adalah satu-satunya metode di mana kita akan diizinkan untuk mempertahankan tingkat kebebasan dan kebebasan yang telah kita anggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut,
Karena orang-orang aman di rumah dan di dunia saja jika kesiapsiagaan nasional berarti hal-hal seperti meningkatnya surplus kesehatan, akumulasi efisiensi dalam bisnis publik dan swasta dalam bentuk apapun, kemajuan berkelanjutan dalam sains dan seni bertindak bersama, dan upaya yang semakin dominan untuk menjadikan semua ini dan semua aspek nasional lainnya pusat pengembangan dan berputar tentang kehidupan yang menanjak, sendirian dan kolektif, yang ilmu, seni dan etika memberikan bimbingan dan mengendalikan motif. Master Key didasarkan pada kebenaran ilmiah absolut dan akan mengungkap kemungkinan-kemungkinan yang tertidur dalam diri individu, dan mengajarkan bagaimana mereka dapat dibawa ke dalam tindakan yang kuat, untuk meningkatkan kapasitas efektif seseorang, membawa energi tambahan, daya pengamatan, kekuatan dan elastisitas mental. Siswa yang memperoleh pemahaman tentang hukum-hukum mental yang terbuka akan memiliki kemampuan untuk mengamankan hasil-hasil yang sampai saat ini tidak terpikirkan, dan yang memiliki hadiah sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ini menjelaskan penggunaan yang benar dari elemen reseptif dan aktif dari sifat mental, dan menginstruksikan siswa dalam pengakuan peluang, itu memperkuat kemauan dan kekuatan nalar, dan mengajarkan kultivasi dan penggunaan imajinasi, hasrat, emosi, dan kemampuan intuisi terbaik. Ini memberikan inisiatif, keuletan tujuan, kebijaksanaan pilihan, simpati yang cerdas dan kenikmatan hidup yang menyeluruh di pesawat yang lebih tinggi. Master Key mengajarkan penggunaan kekuatan pikiran sejati, bukan pengganti dan penyimpangan apapun, itu tidak ada hubungannya dengan hipnotisme, sihir atau salah satu dari tipu daya yang lebih atau kurang menarik yang membuat banyak orang berpikir bahwa sesuatu dapat diperoleh tanpa hasil. Master Key mengembangkan pemahaman yang akan memungkinkan Anda untuk mengendalikan tubuh dan dengan demikian kesehatan. Ini meningkatkan dan memperkuat memori. Ini mengembangkan wawasan, jenis wawasan yang sangat langka, jenis yang merupakan karakteristik pembeda dari setiap pebisnis yang sukses, jenis yang memungkinkan manusia untuk melihat kemungkinan serta kesulitan dalam setiap situasi, jenis yang memungkinkan manusia untuk cari peluang yang dekat, karena ribuan gagal melihat peluang hampir dalam genggaman mereka sementara mereka rajin bekerja dengan situasi yang di bawah kemungkinan tidak dapat dibuat untuk mewujudkan pengembalian yang substansial. Master Key mengembangkan kekuatan mental yang berarti bahwa orang lain secara naluriah mengakui Anda bahwa adalah orang yang kuat, berkarakter, bahwa mereka ingin melakukan apa yang Anda inginkan, itu berarti bahwa Anda menarik pria dan hal-hal kepada Anda, bahwa Anda adalah apa yang oleh beberapa orang disebut beruntung, bahwa sesuatu datang pada Anda. Bahwa Anda telah memahami hukum-hukum dasar alam, dan telah menempatkan diri Anda selaras dengan mereka, bahwa Anda selaras dengan infinite, Anda memahami hukum ketertarikan, hukum pertumbuhan alami, dan hukum psikologis yang menjadi kelebihan semua dunia kesehatan, sosial, dan bisnis. Kekuatan mental adalah kekuatan kreatif, memberi Anda kemampuan untuk menciptakan untuk diri sendiri, itu tidak berarti kemampuan untuk mengambil sesuatu dari orang lain. Alam tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Alam membuat dua bilah untuk rumput tumbuh di tempat sebelumnya tumbuh, dan kekuatan pikiran memungkinkan manusia untuk melakukan hal yang sama. Master Key mengembangkan wawasan dan kecerdasan, peningkatan kemandirian, dan kemampuan serta disposisi untuk membantu. Ini menghancurkan ketidakpercayaan, depresi, ketakutan, melancolia, dan segala bentuk kekurangan dan kelemahan, termasuk rasa sakit dan penyakit. Itu membangkitkan talenta yang terkubur, inisiatif persediaan, kekuatan, energi, dan vitalitas. Ini membangkitkan apresiasi keindahan dalam seni, sastra dan sains. Ini telah mengubah kehidupan ribuan pria dan wanita, dengan mengganti prinsip-prinsip tertentu untuk metode yang tidak pasti dan kabur, dan prinsip-prinsip untuk fondasi yang menjadi dasar setiap sistem efisiensis.
Albert Gary, Ketua United States Steel Corporation, mengatakan, layanan penasihat, instruktur, pakar efisiensis dalam manajemen yang sukses sangat diperlukan bagi sebagian besar perusahaan bisnis, tetapi saya menganggap pengakuan dan adopsi prinsip-prinsip yang benar jauh lebih penting. Kunci utama mengajarkan prinsip-prinsip yang benar, dan menyarankan metode untuk membuat penerapan praktis dari prinsip-prinsip tersebut, dalam hal ini berbeda dari setiap program studi lainnya. Ini mengajarkan bahwa satu-satunya nilai yang mungkin dapat melekat pada prinsip apapun adalah dalam penerapannya. Banyak membaca buku, mengikuti kursus belajar di rumah, menghadiri kuliah sepanjang hidup mereka tanpa pernah membuat kemajuan dalam menunjukkan nilai dari prinsip-prinsip yang terlibat. Master Key menyarankan metode yang dengannya nilai dari prinsip-prinsip yang diajarkan dapat diperagakan dan diterapkan dalam praktik nyata dalam pengalaman sehari-hari. Ada perubahan dalam pemikiran dunia. Perubahan ini secara diam-diam terjadi di tengah-tengah kita, dan lebih penting daripada apapun yang telah dialami dunia sejak kejatuhan paganisme. Revolusi saat ini dalam pendapat semua kelas manusia, yang tertinggi dan paling berbudaya manusia serta kelas buruh, berdiri tak tertandingi dalam sejarah dunia. Ilmu pengetahuan akhir-akhir ini telah membuat penemuan besar, telah mengungkapkan sumber daya yang tak terhingga, telah mengungkap kemungkinan yang sangat besar dan kekuatan yang tidak terduga, sehingga para ilmuwan semakin ragu untuk menegaskan teori-teori tertentu sebagai mapan dan tidak dapat dibantah atau untuk menyangkal teori-teori lain tertentu sebagai tidak masuk akal atau tidak mungkin, dan lahirlah peradaban baru. Adat istiadat, kepercayaan, dan kekejaman berlalu, visi, iman, dan pelayanan mengambil tempat mereka. Belenggu-belenggu tradisi dilebur dari umat manusia, dan ketika sampah materialisme dikonsumsi, pikiran terbebaskan dan kebenaran meningkat dengan cepat di hadapan orang banyak yang tercengang. Seluruh dunia berada di malam kesadaran baru, kekuatan baru dan realisasi baru sumber daya dalam diri. Abad terakhir melihat kemajuan materi yang paling luar biasa dalam sejarah. Abad ini akan menghasilkan kemajuan terbesar dalam kekuatan mental dan spiritual. Ilmu fisika telah memecahkan materi menjadi molekul, molekul menjadi atom, atom menjadi energi, dan tetap untuk Sir Ambrose Fleming, dalam sebuah pidato di depan lembaga kerajaan, untuk menyelesaikan energi ini ke dalam pikiran. Dia mengatakan, pada intinya, energi mungkin tidak dapat dipahami oleh kita kecuali sebagai pameran operasi langsung dari apa yang kita sebut pikiran atau kehendak. Mari kita lihat apa kekuatan paling kuat di alam. Di dunia mineral semuanya padat dan tetap. Dalam dunia hewan dan tumbuhan, ia berada dalam keadaan berubah-ubah, selalu berubah, selalu diciptakan dan diciptakan kembali. Di atmosfer kita menemukan panas, cahaya, dan energi. Setiap wilayah menjadi lebih halus dan lebih spiritual ketika kita beralih dari yang kasat mata ke kasat mata, dari yang kasar ke yang halus, dari potensi rendah ke potensi tinggi. Ketika kita mencapai yang tak terlihat, kita menemukan energi dalam kondisi paling murni dan paling tidak stabil. Dan karena kekuatan alam yang paling kuat adalah kekuatan yang tidak kelihatan, maka kita menemukan bahwa kekuatan manusia yang paling kuat adalah kekuatannya yang tidak kelihatan. Kekuatan spiritualnya, dan satu-satunya cara di mana kekuatan spiritual dapat memanifestasikan adalah melalui proses berpikir. Berpikir adalah satu-satunya kegiatan yang dimiliki roh, dan pikiran adalah satu-satunya produk pemikiran. Penambahan dan pengurangan karenanya merupakan transaksi spiritual, penalaran adalah proses spiritual, ide adalah konsepsi spiritual, pertanyaan adalah lampu sorot spiritual dan logika, argumen dan filosofi adalah mesin spiritual. Setiap pemikiran membawa aksi jaringan fisik tertentu, bagian otak, saraf atau otot. Ini menghasilkan perubahan fisik aktual dalam pembangunan jaringan,
Oleh karena itu hanya perlu memiliki sejumlah pemikiran tentang subjek tertentu untuk membawa perubahan lengkap dalam organisasi fisik seorang pria. Ini adalah proses di mana kegagalan diubah menjadi kesuksesan. Pikiran keberanian, kekuatan, inspirasi, harmoni, disubstitusi untuk pemikiran kegagalan, keputusasaan, kekurangan, keterbatasan dan perpecahan, dan ketika pikiran-pikiran ini berakar, jaringan fisik diubah dan individu melihat kehidupan dalam cahaya baru, hal-hal lama telah meninggal, semua hal telah menjadi baru, dia dilahirkan kembali, kali ini lahir dari roh, kehidupan memiliki makna baru baginya, dia dibangun kembali dan dipenuhi dengan kegembiraan, kepercayaan diri, harapan, energi. Dia melihat peluang untuk sukses yang sebelumnya dia buta. Dia mengakui kemungkinan yang sebelumnya tidak ada artinya baginya. Pikiran-pikiran sukses yang dengannya dia diresapi terpancar pada orang-orang di sekitarnya, dan pada gilirannya mereka membantunya maju dan naik, dia menarik baginya rekan baru dan sukses, dan ini pada gilirannya mengubah lingkungannya, sehingga dengan latihan pemikiran yang sederhana ini, seorang pria mengubah tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga lingkungan, keadaan dan kondisinya. Anda akan melihat, Anda harus melihat, bahwa kita berada di awal hari yang baru, bahwa kemungkinannya begitu indah, begitu memesona, begitu tak terbatas sehingga nyaris membingungkan. 1 abad yang lalu siapapun yang memiliki pesawat terbang atau bahkan senapan Gatling bisa memusnahkan seluruh pasukan yang dilengkapi dengan peralatan perang yang saat itu digunakan. Jadi saat ini, setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang kemungkinan-kemungkinan yang terkandung dalam kunci utama memiliki keunggulan yang tak terbayangkan dibandingkan orang banyak.